serta generasi muda remaja masjid yang ada di kota yang kita cintai ini. Pada kesempatan kali ini izinkan Al-Faqih untuk menyampaikan apa yang sudah pernah kita kaji sebelumnya, yaitu kitab Nurul Uyun fi Sirati Amin al-Ma'mun, salah satu kitab Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu mari kita mulai dengan membaca shalawat. Allahumma shalli afdhalas salati ala as'adil makhluqatika sayyidina wa ghafala 'an dzikrikal ghafil. Di antara keutamaan kita mengkaji kitab Sirah Nabawiyah tidak lain adalah supaya menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bukti cinta kita tidak lain adalah dengan bersolawat kepada Rasulullah. Loh, katanya Nabi itu dijamin surga, dijamin maksum, terjaga dari kesalahan dan dosa. Kenapa masih harus kita sampaikan salawat? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat itu adalah bukti cinta. Dan supaya kita kelak nanti di hari kiamat diakui sebagai umat Rasulullah, sehingga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada hadis yang panjang menceritakan tentang para nabi dan rasul diminta untuk memberikan syafaat kepada orang-orang di hari kiamat, tak ada satupun yang sanggup untuk memberikan pertolongan. Tapi ada seorang nabi, dan nabi itu adalah khatamun nabiyyin, nabi penutup, nabi terakhir. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang pertama kali akan masuk surga, tapi beliau menahan diri untuk masuk surga kecuali setelah memberikan syafaat kepada umatnya, umat yang amat sangat beliau cintai. Maka ketika kita bersalawat, sejatinya kita memohon pertolongan untuk diri kita sendiri. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya salatan", siapa yang salawat kepadaku sekali, kata Nabi, sallallahu alaihi biha 'ashra, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Maka ketika kita bersalawat, sejatinya kita meminta pertolongan untuk kita. Allah dan malaikatnya saja menyampaikan salawat kepada sang Habib. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita umatnya mesti harus memperbanyak salawat. Kata guru kami Syekh Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i, guru besar fikih Syafi'i di Mesir, apa kata beliau? Kullu amalin bainal qabuli wal rad, setiap amal antara ditolak dan diterima, illa salat ala nabi, kecuali salawat kepada Rasulullah SAW. Amal yang kita lakukan
dari puasa, zakat, umrah, haji, sedekah bisa diterima, bisa ditolak, tergantung kita niat ikhlas karena Allah atau tidak. Tapi salawat kepada Rasulullah SAW langsung sampai dan diterima. Bukti cinta kita kepada baginda Nabi, maka kita memperbanyak salawat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai di pembahasan siapa ibu yang menyusui Nabi, yang kita bahas sampai Halimah Sa'diyah. Sekarang kita lanjutkan. Wa arda'athu sallallahu alaihi wasallam aidan, dan yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Thuwaibah al-Aslamiyyah jariyatu Abi Lahab, yaitu Thuwaibah al-Aslamiyah, seorang budak dari Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman dari Rasulullah, tapi dia tidak dikatakan sahabat sebab dia tidak mencukupi syarat menjadi seorang sahabat. Sahabat itu syaratnya melakian Nabi, jumpa dengan Nabi, amana bihi, lalu beriman kepada Nabi, wa mata 'alal Islam, dan mati dalam kondisi berislam. Jumpa dengan Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi, maka bukan sahabat. Itulah Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Jaddah, Abu Wasat, dan Abu lainnya. Bukan sahabat sebab mereka jumpa tapi tak beriman. Tapi Abu Jaddah belum sempat jumpa. Permandiannya. Maka Abu Lahab ini paman dari Rasulullah SAW. Dia punya budak namanya Thuwaibah al-Aslamiyah. Itulah yang menyusui Rasulullah, karena ibunda Aminah menyusuinya beberapa hari. Selanjutnya dilanjutkan Halimah Sa'diyah, kemudian dilanjutkan dengan Thuwaibah al-Aslamiyah. Dalam riwayat yang sahih dikutip di dalam kitab Arfut Ta'rif bil Maulid Syarif lil Imam Ibni Jazari, salah satu imam qiraat yang terkenal, bahwa seorang paman Nabi bernama Abbas, saudara kandung dari Abdullah, bermimpi. Dalam mimpinya dia bertemu dengan Abu Lahab, dan Abu Lahab menyampaikan, aku diringankan azabku setiap hari Senin disebabkan karena aku gembira dengan kelahiran Muhammad. Hanya karena bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad diringankan azabnya Abu Lahab setiap hari Senin. Karena Abu Lahab ini merasa prihatin, kasihan dengan Aminah, karena dia sudah kehilangan suaminya. Tidak lain adalah saudara kandungnya sendiri, Abdullah. Lalu dia sampaikan kepada Thuwaibah budaknya, wahai Thuwaibah, nanti kalau seandainya Aminah sudah berlahiran, kalau anaknya laki-laki beritakan kepada kamu. Maka ketika lahirlah Muhammad ini, diberitakan kepada Abu Lahab, wahai tuanku, sesungguhnya Aminah sudah melahirkan dan anaknya adalah laki-laki. Karena anaknya laki-laki ini gembira Abu Lahab. Langsung saat itu Abu Lahab membebaskan Thuwaibah dari budaknya. Kemudian kalau anak
karena akan mendatangkan aib. Kemudian kata Imam Syamsuddin Ad-Dimashqi, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat shadahu fil jahim mukhallada ata fi kulli yawmin ithnain daima yukhaffafu anhu lis-sulubi bi a'mala fama dhanna bil 'abdi alladhi 'asha 'umruhu bi a'mal masruran wa mata muwahhidan." Kalau seandainya seorang kafir Abu Lahab ini yang sudah dia celaka dijamin neraka baginya, ata fi kulli yawmin itsnain daima, setiap hari Senin diringankan azabnya, yukhaffaf anhu lis-sulubi bi ahmadah, karena dia gembira dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama zannu bil 'abdi alladhi kana 'asha 'umruhu bi ahmal masruran wa mata muwahhidan. Lalu bagaimana menurut kalian dengan orang yang mereka hidup selalu bergembira dengan Rasulullah, lalu mereka mati dalam kondisi bertauhid, mereka gembira dengan adanya Rasulullah, diutusnya Rasul di tengah-tengah mereka, lalu mereka senantiasa beriman dan mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, tentu dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari azab jahannam. Itulah di antara keutamaan kita bergembira dengan Rasulullah. Maka kita memperingati hari Maulid, hari kelahiran Nabi besar Muhammad, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Diperingati Maulid setahun sekali saja, Pak. Masih banyak orang yang tak mengenal Nabi, apalagi untuk mengikuti tunjuk azabnya, apalagi kalau seandainya tidak diperingati sama sekali. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal sosok Nabi suri tauladan yang dikabarkan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai Muhammad, akhlakmu begitu indah, akhlakmu begitu agung. Bagaimana beliau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bagaimana beliau memuliakan tamu, bagaimana adab bertetangga, bagaimana adab makan, bagaimana adab tidur, bagaimana berkata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik. Kalau tak sanggup, diam. Jadi kita tidak diajarkan untuk mencaci maki orang lain, untuk menfitnah orang lain, untuk mengadu domba. La yadkhulul jannah namam. Kata Nabi, tak masuk surga orang yang mengadu domba. La yadkhulul jannah namam. Kata Nabi, tak masuk surga orang yang menepuk dada menghitung jasa. Itu kalau bukan aku yang masukkan dia PNS, itu kalau bukan aku yang masuk dia siswa, itu kalau bukan aku, itu kalau bukan aku menghitung jasa. Semua diberikan tunjuk ajarnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita mau mengenal akhlak Nabi kalau kita tidak mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan hidup baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik, karena dalam diri Rasulullah itu amat sangat lengkap. Kalau kita adalah seorang guru, Nabi juga guru. Bahkan dikatakan dalam hadis, innama bu'itsu mu'alliman, aku diutus menjadi seorang guru. Kalau kita adalah seorang dokter,
Maka Nabi bicara tentang medis. Nabi bicara tentang keutamaan mengkonsumsi kurma ajwa. Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu dhalika al-yawm summun wala sihrun. Siapa yang mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir tak akan membahayakannya sihir wala summun, racun. Nabi berbicara tentang keutamaan al-hijamah, berpegang. Sekarang orang tak mau berpegang, padahal yang mengembangkan bekam itu sekarang adalah orang-orang Cina. Tengok alatnya lah, alat bekam itu made in China. Nabi bicara tentang keutamaan habbatus sauda. Inna habbatus sauda dawa'un li kulli da'in wa saqam illa al-maut. Sesungguhnya habbatus sauda, jintan hitam, adalah obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Kata Nabi, "Kadawau, berobatlah, fa inna Allah lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa." Karena Allah tak meletakkan penyakit kecuali menyiapkan obatnya. Nabi bicara tentang begini, maka beliau banyak bicara tentang medis. Kalau kita tentara, Nabi juga berada di garda terdepan, menjadi jenderal dalam peperangan. Kalau kita adalah seorang diplomat, Nabi juga demikian. Beliau kalau masuk Islam, itulah bagian dari politik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saat itu Madinah adalah setingkat negara lengkap Bapak Ibu pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berdagang, maka Nabi juga berniaga. Bahkan Nabi berniaga lintas negara ke Syam, ke Syam, lalu membawa harta Khadijah. Jadi insyaallah nanti akan kita bahas sosok yang samhan fil syira' wa samhan fil bai'. Mudah beliau membeli, mudah beliau menjual. Maka harta dagangan beliau kalau dijualnya laku keras, cepat lakunya, karena beliau mudah menjual. Kalau kita tidak tahan keliling ujung ke ujung, padahal cuma beda 1000. Betul Bu? Beda 1000 cuma. Tapi tahan kita cari ujung ke ujung. Padahal kita kalau berarti kehidupan ke Alfamart tak pernah tawar-tawar. Nabi tidak, kalau dihargai sekian, maka langsung dibeli oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalamnya ada unsur sedekah, kelebihan harta yang kita beri dalam jual beli. Wa 'amanathu sallallahu alaihi wasallam Ummu Aimanah barakatul Habasyiyah wa kana warithaha min abihi. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilepas oleh Suhaibah al-Islamiyah dari masa persusuan, maka yang mengasuh Nabi, ibu asuh Nabi namanya Ummu Aiman. Nama aslinya adalah Barakah binti Sa'labah, berkebangsaan Habasyah. Habasyah itu Bapak Ibu Ethiopia yang ada di Afrika, berkulit hitam. Inilah yang mengasuh Nabi, dan dia adalah sosok budak yang diwariskan oleh ayahandanya Abdullah. Jadi dulu Suhaibah Ummu Aiman adalah budak daripada Abdullah, sehingga ketika Nabi Muhammad ini kecil sampai beliau dewasa, yang mengasuhnya adalah Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman menyaksikan peristiwa-peristiwa penting bersama Rasulullah, menikahnya Nabi, kemudian masa kenabian Nabi, bahkan di peperangan
sehingga untuk mempertahankan akidah Ummu Aiman ikhlas untuk berpisah dengan baik. Lalu Rasulullah SAW falamma kabira, ketika Nabi sudah dewasa, a'taqaha, Nabi membebaskan Ummu Aiman dari budak, wa zawwajaha, lalu menikahkan Ummu Aiman Zaidah ibn Harithah kepada anak asuh Nabi bernama Zaid bin Harith. Bapak Ibu Allah SWT, kita dengar nasyatuhu sallallahu alaihi wasallam, masa perkembangan, masa pertumbuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tufiya Abu sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamlun wa qila wa lahu shahrani wa qila sab'atun wa qila mata abuhu wa lahu 28 syahran. Nabi, ayah Nabi Abdullah meninggal saat Nabi SAW masih dalam kandungan ibunya. Dikatakan khila, dikatakan walahu syahrani, yaitu tidak lain adalah saat dalam kandungan 2 bulan. Wakila sab'atun, dan dikatakan sebagian ulama 7 bulan. Wakila, lalu dikatakan mata abuhu, meninggal ayahnya, walahu 28 syahran, dan dia berada di 28 bulan dari umurnya. 28 syahran, 28 bulan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Wa matat ummuhu, dan meninggal ibundanya, wa huwa ibnu 4 sinin, dan Rasulullah dalam usia 4 tahun. Wa qila 6 sanawat, dan sebagian ulama mengatakan 6 tahun. Di usia ibundanya barulah meninggal Rasulullah, meninggal ibundanya di usia Nabi SAW 6 tahun. Sebagian ulama mengatakan 4 tahun. Baik. Wa kafalahu sallallahu alaihi wasallam jadduhu Abdul Muttalib. Kemudian setelah meninggal ibunda, hak asuh berpindah kepada kakeknya Abdul Muttalib. Falamma balagha 8 sinin, ketika sudah sampai di usia 8 tahun, wa syahraini, 2 bulan, wa 10 ayyam, lewat 10 hari, 8 tahun 2 bulan lewat 10 hari, tufiya jadduhu Abdul Muttalib, meninggal kakeknya Abdul Muttalib. Fawaliyahu ammuhu Abu Talib, lalu baru berpindah hak asuh kepada pamannya Abu Talib, seorang paman yang merangkap sebagai seorang ayah. Sebab Abu Talib adalah orang yang berjasa besar melindungi Rasulullah SAW dari kekejian kafir Quraisy. Dikatakan bahwa ada muncul syubhat bahwa Rasulullah gagal dalam berdakwah sebab pamannya sendiri yang amat sangat dia cintai tak sempat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka turun ayat saat itu yang menjelaskan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah
Artinya hidayah adalah hak prerogatif Allah, bukan hak manusia. Maka kalau kita membaca sejarah, berapa banyak keluarga Nabi yang tidak mendapatkan hidayah. Di antaranya adalah putra Nabi Nuh, Kan'an. Tak sampai hidayah kepada Kan'an. Ketika Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya, Kan'an justru membersamai orang-orang kafir. Oleh sebab itu Nabi Nuh alaihissalam memanggil Kan'an, ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku, naiklah ke atas kapal, sebentar lagi akan turun banjir. Maka Nabi Nuh alaihissalam menyuruh umatnya naik ke atas kapal. Naiklah orang-orang yang beriman ke atas kapal. Akan tetapi Kan'an masih bersama orang-orang kafir. Apa kata Kan'an? Kalau seandainya turun banjir, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Kalau seandainya turun banjir, aku naik ke atas gunung, aku selamat dari terpaan banjir. Maka Kan'an tenggelam bersama orang-orang kafir, padahal dia adalah putra Nabi. Istri Nabi Lut tak sampai hidayah kepadanya, termasuk paman dari Rasulullah SAW, Abu Talib, tak sempat berislam. Mohon izin. Akan tetapi, apakah Abu Talib ini tidak mengakui kebenaran ajaran Islam? Maka dikatakan oleh Abu Talib dalam syairnya, laqad alimtu anna dina Muhammadin khairan dinil bariyah. Aku tahu agama terbaik yang dibawa oleh Muhammad adalah agama terbaik. Laulal balagha aw izanil masabbah lawajadtani sab'an bidzalika ad-din mubayyinan. Kalau bukan karena caci maki, sumpah serapah, dan tekanan dari pemuka kafir Quraisy, maka kalian akan mendapatiku menerima agama ini secara nyata. Karena ketika Abu Talib akan meninggal dunia, banyak tekanan-tekanan dari kafir Quraisy. Al-Targhabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, sanggupkah engkau meninggalkan agama nenek moyangmu? Maka Abu Talib tidak sempat berislam. Maknanya hidayah adalah prerogatif Allah. Tak bisa kita memaksakan orang untuk taat kepada Allah. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Waman syaa'a falyakfur. Siapa yang mau ingkar, silahkan ingkar. Tapi ayat itu berkata, inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami telah sediakan api neraka yang apinya menyala-nyala, yang akan membakar mereka, orang yang tak mau taat kepada Allah SWT. Tugas kita Bapak Ibu adalah sekedar memberikan peringatan. Fazakir innama anta muzakkir,
yang tak dayus, tak masuk surga orang yang tak cemburu melihat keluarganya bermaksiat di hadapan Allah. Kalau ada keluarga tak salat, kalau ada keluarga yang tak menutup aurat, maka berikan peringatan. Setelah diberikan peringatan, barulah kita terbebas dari tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tak akan memikul dosa orang lain nanti di hari kiamat. Tapi kalau belum diberikan peringatan, belum diberikan teguran, belum diberikan pendidikan keislaman, maka nanti kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sekali lagi hidayah adalah hak keluarga Allah, keluarga Nabi. Ada yang tak dapat hidayah, maka nikmat hidayah harus kita syukuri. Bapak Ibu, kita bukan keluarga Nabi, tapi hidayah sampai kepada kita. Walamma balagha 12 sanatan wa syahrain wa 10 ayyam, ketika Nabi SAW sampai di usia 12 tahun 2 bulan lebih 10 hari, 10 ayyam, kharaja ma'a ammihi Abi Talib ila Syam. Beliau keluar bersama pamannya Abu Talib ke Syam. Syam itu di mana sekarang Bapak Ibu? Mohon maaf karena saya baru sembuh dari Batak. Pulang dari rumah kemarin bawa jamaah langsung batuk. Karena memang jamaah pun di pesawat batuknya bersahut-sahut dalam musim panas sekarang. Minum air zam-zam dingin, Pak. Musim panas tapi minum air zam-zam dingin. Terkejut dia. Radang. Tapi minum yang biasa tak sedap kan. Jadi mesti harus yang dingin. Cuaca panas. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Syam terbagi menjadi 4 negara. Yang pertama adalah Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. 4 yang dimaksud dengan Syam. Disebutkan hadis dalam hadis riwayat Tirmizi, tanah para nabi dan rasul, karena banyak nabi yang dilahirkan dan diwafatkan di Palestina. Maknanya adalah kalau seandainya kita tak peduli terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina, yang ada di Al-Aqsa, yang memperjuangkan Baitul Maqdis, maka kita adalah akan mendapatkan kerusakan. Kata Nabi, la tusaddul rihal, jangan kalian punya kemauan berpergian jauh illa ila 3 masajid, kecuali 3 masjid. Masjidil Haram kata Nabi, yang kedua Masjidi Haza, masjidku ini, Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Ulal qiblatain, kiblat pertama umat Islam sebelum Nabi berpindah kiblat yang menghadap Masjidil Haram. Aqara taqalluba wajhika bis sama', ya Muhammad, sesekali kami melihat kepadamu menengadah ke atas. Falam nuwalliyannaka qiblatan tardaha, lalu kami palingkan wajah engkau menghadap kiblat yang engkau suka, yang engkau ridha, yaitu Masjidil Haram. Maka di Madinah ada masjid kiblatain namanya, masjid dua kiblat. Tapi jamaah umrah tak bisa berhenti karena tak ada tempat mereka. Pertama Nabi menghadap Masjid Al-Aqsa yang merupakan kiblat umat Islam yang pertama. Masjid itu masjid yang diberkahi oleh Allah, allazi barakna haulahu. Kata Allah, kami berkahi sekelilingnya. Oleh sebab itu
Masjidil Aqsa tidak akan pernah dikuasai oleh Zionis, tidak akan pernah dikuasai oleh Yahudi, sebab keberkahan itu tidak pernah Allah cabut dari Baitul Maqdis. Walaupun harus mereka nyawa, walaupun harus mempertaruhkan rumah, tempat tinggal, darah, nyawa, harta, mereka tak akan meninggalkan Palestina. Padahal sudah ditawarkan penduduk kota Gaza, penduduk Palestina, tinggalkan Palestina, hijrahlah kalian, maka kami akan memberikan kehidupan yang lebih mentereng. Tapi penduduk Palestina, apakah mereka meninggalkan Palestina? Walaupun diputus listrik mereka, walaupun diputus air mereka, walaupun dihalangi logistik masuk ke Palestina, tapi mereka tak akan meninggalkan tanah yang diberkahi Allah, tanah para nabi dan rasul, dan tanah yang menjadi kiblat pertama umat Islam, saksi sejarah perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, apa yang bisa kita bantu untuk Palestina? Berdoa untuk keselamatan, untuk kemenangan. Allahumma ansur, ya Allah tolonglah ikhwanana mujahidin. Seperti doa Imam Ghazali. Tolong ya Allah mujahid-mujahid yang ada di Palestina. Wal mustad'afin, kaum-kaum yang lemah yang ada di Palestina. Zionis la'natullah alaihim ajma'in. Baru kemarin ada berita, mereka sebarkan selebaran kertas menyuruh untuk yang ada di satu wilayah pindah ke selatan. Saat mereka pindah untuk mengungsi, perjalanan mereka pindah dibom di tengah-tengah perjalanan. Bagaimana kondisi saudara kita yang di Palestina, yang mereka sebenarnya kita yang butuh kepada rakyat Palestina, bukan Palestina yang butuh kepada kita. Karena siapa lagi yang akan menjaga Baitul Maqdis yang menjadi kiblat pertama umat Islam? Salat di dalamnya kata Nabi 500.000 kali lipat dibanding salat di masjid yang lain. Siapa yang akan menjaga Masjidil Aqsa? Yang menjaga Masjidil Aqsa adalah rakyat Palestina. Walaupun diancam dengan rudal, walaupun dibunuh, hilang keluarga, hilang harta benda, tapi mereka tak akan meninggalkan Palestina. Karena tanah itu adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doakan Bapak Ibu untuk rakyat Palestina, dan jangan lagi dikonsumsi semua produk-produk Zionis, sebab itu merupakan salah satu upaya kita membunuh rakyat Palestina dalam pelan-pelan. Karena mereka berperang butuh dana, mereka beli persenjataan dari uang-uang yang kita sumbangkan dari membeli produk-produk Zionis. La'natullah alaihim ajma'in. Maka Syam, bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, falamma balagha Busra, lalu ketika Nabi dan Abu Talib sampai ke kawasan Busra. Busra itu baina Makkah wa Suriah, kawasan antara Makkah sebelum ke Syria. Ketika sampai di Busra, ra'ahu bahira rahim, lalu Nabi
dan Abu Talib bertemu dengan seorang pendeta bernama Bakhira. Fa'arafahu bisifatihi, lalu Bakhira ini tahu dengan sifat orang yang sedang berjalan bersama Abu Talib. Sosok anak kecil yang berusia 12 tahun yang berjalan bersama Abu Talib. Bakhira pendeta ini tahu. Kalau Bakhira ini Bapak Ibu adalah sosok pendeta yang tak menikah. Dia hanya berdiam diri di dalam gereja hanya untuk menanti sosok yang digambarkan di dalam kitab-kitab Injil, Taurat, sosok Nabi terakhir yang ciri-cirinya disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu sebelum kitab-kitab tersebut mengalami tahrif, perubahan, amandemen, sehingga apa yang sekarang ada di tangan mereka, di tangan orang-orang Yahudi dan di tangan orang-orang Nasrani, tidaklah lagi murni sesuai dengan apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu. Tapi Bakhira masih mengetahui isi yang asli. Sebab dalam kitab Yahudi diterangkan bahwa ada nabi terakhir, ciri-cirinya demikian. Syarat tak lagi, sebab mereka pun sekarang tidak menerima nabi terakhir, nabi yang keturunan daripada Ismail alaihissalam. Itulah Bakhira, seorang pendeta. Anak tadi lalu memegang tangannya. Wa qala, lalu dia berkata kepada pamannya Abu Talib, "Haza Rasulullah Rabbil Alamin." Ini adalah Rasul, utusan Allah, Tuhan alam semesta. Ya ba'asullahu rahmatan lil alamin. Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta. Imam Nawawi, innakum hina akhbartum min al-aqabah. Ini seorang Bakhira ini menyebutkan ciri-cirinya. Karena Abu Talib heran, dari mana ini seorang Bakhira ini tahu bahwa ini adalah nanti Rasul penutup, Nabi penutup. Innakum hina akhbartum min al-aqabah, bahwa ketika engkau baru datang tadi dari Aqabah, lam yabqa ajarun wala syajarun illa khamra sajidan wala yasjudani illa linnabiyyin. Aku tak melihat pepohonan dan bebatuan kecuali berlutut sujud kepada manusia yang satu ini. Dan mereka pohon dan batu itu tak akan sujud kecuali kepada sosok seorang Nabi. Wa inna najiduhu fi kutubina mawsuban. Sifat-sifat ini kami dapatkan di kitab-kitab kami. Ciri-ciri seorang Nabi. Wa inna man taqaddamana ma'rufan, dan orang-orang terdahulu sebelum kami juga meriwayatkan sanad tersebut tentang ciri-ciri ini. Summa qala li Abi Talib, lalu Bakhira berkata kepada bapaknya Abu Talib, la in qadimta bihi Syam, kalau kau lanjutkan perjalanan ini ke Syam nanti, la yaqtulannahu al-yahud, orang Yahudi yang ada di Syam akan membunuh sosok anak ini. Faraddahu khawfan alaihi minhu, lalu Abu Talib membawa pulang keponakannya kembali ke Makkah, sebab khawatir nanti keponakannya dibunuh oleh orang Yahudi yang mereka tidak terima dengan kenabian dan keturunan dari Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka tak terima dengan Nabi Muhammad, maka mereka adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain karena mereka tak mengakui Nabi Muhammad, mereka membunuh para nabi dan rasul, dan mereka adalah orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang Yahudi. Maka Nabi menafsirkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata Nabi, al-maghdub yang
itu adalah kaum Yahudi, sedangkan dhalin yang sesat adalah kaum Nasara, kaum Nasrani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Syam adalah kota yang amat sangat dimuliakan. Dan Nabi SAW di usia 12 tahun awalnya diajak untuk berniaga, tapi karena khawatir nanti akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi di kota Syam, maka Abu Thalib membawa pulang keponakannya tersebut sehingga Nabi SAW kembali ke Makkah. Alhamdulillah kita sudah sampai di waktu Isra. Kita melaksanakan salat sunnah Isra. Man shalla subhan jama'atin summa fa'ala Rasulullah hatta tatlu'a syams, sampai yang dulu sampai melaksanakan salat subuh berjamaah, lalu berzikir dengan Allah hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'atain, lalu salat 2 rakaat. Kana ka'ajjati wa umrah tamah. Pahalanya seperti menunaikan ibadah haji dan umrah sempurna kata Nabi. Pahala haji kata Nabi SAW, al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma. Umrah satu ke umrah lainnya adalah pelebur dosa, kembali kita dalam kondisi fitrah, lepas dari segala dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, dan haji yang mabrur tak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kurang sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.